Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Nurrahma, saya dari Universitas Yarsi 2018, Akuntansi B. Saya akan menjelaskan praktikum audit modul 3 tentang siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha pada PT Sugus. Nah, PT Sugus ini bergerak di bidang farmasi. Biasanya bidang farmasi itu identik dengan perusahaan manufaktur, jadi dia mengolah bahan baku menjadi bahan jadi sehingga persediaannya tidak cuma satu. Nanti akan ada breakdown-nya dari persediaan yang ada di modul 3. Instruksi. Yang pertama mempelajari kuesioner pengendalian internal, yang kedua menyiapkan prosedur audit yang akan dilakukan untuk audit, yang ketiga memberikan penjelasan setiap prosedur audit secara baik dengan menggunakan data yang ada di buku 1 dan buku 2 praktikum audit. Yang keempat memberikan penjelasan setiap prosedur audit dengan menggunakan indeks schedule yang tersedia di buku 2. Yang kelima, memberikan usulan jurnal koreksi atas temuan di masing-masing modul. Yang keenam, jelaskan dampak usulan koreksi audit terhadap kertas kerja neraca dan laporan laba rugi. Instruksi lanjutan terdapat di buku 1 halaman 95. Yang pertama itu pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. 2. Buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. 3. Buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. 4. Lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul. Di sini ada tabel internal kuesioner atau ICQ. Yang pertama itu penyimpanan dan pengawasan fisik. Yang pertama, apakah persediaan A dipisahkan atas kelompok? Yang pertama, bahan baku, ya. 2, barang dalam proses, ya. 3, barang jadi atau dagang, ya. 4, bahan pembantu dan suku cadang, ya. Yang B, diatur secara rapi dan tertib, jawabannya ya. Yang C, tercegah dari 1, pencurian, 2, kerusakan, 3, kebakaran, banjir, dan risiko lain, jawabannya ya. Yang D, secara berkala dicocokkan dengan kartu gudang, jawabannya ya. Ini bisa dilihat di buku 1, halaman 89 dan 90. Yang nomor 2 sampai nomor 6 juga jawabannya itu ya. Untuk pembukuan persediaan, di nomor 7 ini jawabannya semuanya ya. Dan nomor 8 ini apabila digunakan sistem berkala atau periodic system, sebutkan prosedur dan pengawasan yang dilakukan. Jawabannya ini tidak relevan karena kita memakai sistem perpetual. Untuk stock of name itu yang nomor 9 dari nomor 14 itu jawabannya ya. Untuk tabel internal counter kuesioner lanjutan 1, sistem pembiayaan yang nomor 15 itu semuanya diisi ya, kecuali yang E dan F. Menggunakan biaya standar atau kalkulasi di muka untuk disesuaikan dengan biaya sebenarnya itu diisinya tidak. Yang F, variansi yang timbul dibuat analisisnya itu tidak. Di sini tidak ada analisis variansi yang timbul. Yang ke-16 itu apakah hal-hal sebagai berikut dilaporkan segera kepada manajemen untuk perbaikan atau diambil keputusan? Yang A, rencana kebutuhan itu iya. B, barang-barang yang penjualannya lambat itu tidak. Barang yang usang itu tidak. Yang D, barang yang rusak tidak. Kelebihan persediaan itu iya. Yang F, persediaan sisa itu iya. Yang nomor 17 itu sama 18 itu diisinya tidak relevan. Dan yang nomor 19 ini jawabannya ya. Nomor 20 yang A, pesanan itu jawabannya tidak. Yang B, produksi massa, jawabannya ya. Untuk nomor 21, jika berdasarkan pesanan, apakah dibuat lembar pesanan atau job order cost sheet untuk setiap pesanan? Itu jawabannya tidak relevan. Yang nomor 22,
Jawabannya itu semuanya tidak, terkecuali yang masuk pertama keluar pertama, yang A, yang first in first out FIFO. Untuk nomor 22 yang A ini, kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas itu Lita tidak mengisinya. Catatan lain yang B itu Lita juga tidak mengisinya. Dan kesimpulan penilaian itu Lita mengisi baik. Tabel internal control questionnaire lanjutan 2. Yang D itu revisi kesimpulan penilaian, Lita tidak mengisi. Untuk yang order pembelian, yang nomor 1, 1.1, 1.2 itu semua jawabannya iya, terkecuali yang 1.3, yaitu dengan syarat yang menguntungkan. Misalnya tender, pemasok, terseleksi, itu jawabannya tidak. Yang nomor 2 ini, itu semua jawabannya ya. Dan nomor 3, apakah pembelian dikoordinasi dengan yang 3.1 dan 3.3 itu jawabannya ya. Yang 3.2 jawabannya anggaran penjualan itu diisinya tidak. Untuk yang nomor 4 itu semuanya jawabannya tidak relevan. Yang nomor 5, apakah harga penawaran penjualan yang terdaftar ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa selalu merupakan harga bersaing? Itu jawabannya tidak. Untuk penerimaan barang, nomor 6 itu jawabannya semuanya ya, terkecuali yang bagian D, bagian penyimpanan itu jawabannya tidak. Untuk nomor 7, apakah barang yang diterima disertai A. surat jalan atau faktur dari pemasok? Jawabannya ya. Yang B. surat keterangan pengangkutan? Jawabannya tidak. Yang nomor 8 itu jawaban semua keseluruhan itu ya, terkecuali yang D. kecocokan dengan order pembelian, itu jawabannya tidak. Yang nomor 9 itu apakah laporan penerimaan barang? Yang 9.1 sama 9.2 jawabannya ya. Yang 9.3 jawabannya tidak, diberi nomor urut tercetak. Yang 9.4 dan seterusnya sampai 9.6 itu jawabannya ya. Nomor 10 itu jawaban semuanya ya. Untuk faktur pembelian, yang nomor 11 sampai nomor 12 itu jawabannya tidak relevan. Dan nomor 13 semua jawaban dijawab ya. Pembelian khusus nomor 14 sama 15 itu jawabannya tidak relevan. Informasi umum dari nomor 16 sampai nomor 18 itu jawaban semuanya itu tidak. Yang utang itu nomor 19 sampai nomor 23 itu jawabannya ya. Yang nomor 23 yang A, kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas, Lita tidak menjawab. Catatan lain Lita tidak menjawab. Dan kesimpulannya adalah untuk kuesioner ini pengendalian internalnya baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur audit yang ada di Excel. Ini prosedur audit untuk modul 3. Yang pertama itu salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan itu terdapat di FF1 yang diparaf oleh Wijaya. Ini terdapat di sini pengambilan persediaan, ada unit, ada harga, dan perhitungannya juga. Yang pertama, pelajari instruksi penghitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Ini sudah dilakukan. Minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang,
lokasi kuantitas, dan harga per tanggal pengembalian persediaan sudah dilakukan. Yang ketiga, sebelum kegiatan penghitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur visa batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur jualan sudah dilakukan. Yang keempat, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Sudah dilakukan. Dan seterusnya, nomor 1, sudah dilakukan, terkecuali yang terakhir apabila pengembalian persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, lakukan prosedur penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca laporan posisi keuangan, sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal. Ini tidak ada. Yang kedua, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan itu juga tidak ada. Yang ketiga, tidak ada. Yang keempat, periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan itu sudah dilakukan. Yang kelima, siapkan schedule utama. Ini ada di indeks yang F. Ini schedule utama untuk persediaan. Yang keenam, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal, neraca atau laporan posisi keuangan, serta cocokkan dengan buku besar. Ini sudah dilakukan. Yang ketujuh, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau slow moving atau usang. Ini ada di indeks ARP 1.1. Yang ke-8, pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko, gudang isi si penjual. Itu sudah dilakukan. Yang ke-9 juga sudah dilakukan. Yang nomor 10 sampai 12 itu tidak ada. Untuk pajak pertambahan nilai PPN dikurang masukkan. Yang pertama itu sampai yang keempat itu tidak ada. Yang kelima, apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan, dikurangi pajak keluaran antara buku besar dan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan itu sudah dilakukan. Yang keenam itu tidak ada. Untuk beban pokok penjualan, yang pertama dan yang kedua itu tidak ada. Yang ketiga itu yakinkan bahwa harga pokok produksi cost of good manufacture COGM dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Itu ada di indeks PL2. Ada di sini. Untuk pemeriksaan pembelian itu yang keempat sampai keenam itu tidak ada. Yang ketujuh itu lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktur pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian atau purchase order dan laporan penerimaan barang receiving report. Sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Itu ada di PL 2.2. Ini ada di PL 2.1, maaf. Ada di sini. Yang ke-8 sama 9 juga sudah dilakukan. Yang nomor 10 sampai 12 itu tidak ada. Untuk utang usaha, yang pertama itu minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Itu ada di M1.
Ini sudah dihitung dan ada rekonsiliasinya. Yang kedua, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Ini ada di MM1.1. Ini hasil konfirmasinya sudah dilakukan juga. Catat yang ketiga, catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadi serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Ini ada di M1, indeks M1. Yang keempat dan yang kelima itu tidak ada. Yang keenam, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Ini ada di MM1.1. Yang ketujuh, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan ada di MM1.1. Yang ke-8 dan ke-9 itu tidak ada. Yang ke-10 lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas atau tes cut-off untuk pisah batas, tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ada di PL2.1. Ada di sini. Yang ke-11 itu buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan ada di indeks M1. Ini indeks M1. Ini demikianlah dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Melisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke indeks F, yaitu schedule persediaan. Di sini terdapat persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan barang baku, persediaan barang penolong. Ini angka per kliennya itu didapat dari neraca saldo dari buku 1 di halaman 89 dan 90. Persediaan barang jadi terdapat penyesuaian pada kredit sebesar 15.910.000. Persediaan barang dalam proses itu terdapat penyesuaian di debit sebesar 15 juta, persediaan barang baku terdapat penyesuaian di debit sebesar 8 juta dan kredit sebesar 1.350.000. Dan persediaan barang penolong itu terdapat penyesuaian di kredit sebesar 11 juta. Untuk mendapatkan hasil per audit 31 Desember 2018 tadi ada sedikit typo. Ini didapatkan dari per klien 12 Desember 2018 ditambah kredit dikurang debit. Dan hasilnya segini. Lalu ini ada jurnal koreksi. Ini jurnal koreksi ini yang akan ditaruh di perhitungan ini. Caranya itu jurnal koreksi ini didapatkan dari penghitungan fisik persediaan di buku 1 halaman 91. Yang pertama ini ada bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Nah, ini didapat
dari 90 kg dikali harga satuannya 15.000. Hasilnya 1.350.000. Jurnal yang dihasilkan adalah beban lain-lain pada persediaan bahan baku polivinil. Yang kedua itu bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dan PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Jurnal yang didapat yaitu beban lain-lain pada persediaan bahan penolong karton box. Maaf, ini maksudnya jurnal yang didapat ialah persediaan bahan baku PS, PPN masukan pada utang usaha. Ini angkanya diperoleh dari buku. Yang ketiga itu bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Nah, ini didapat dari perhitungan 10.000 pieces dikali harga satuannya yang karton box itu 1.100 dan hasilnya adalah 11 juta. Jurnal yang didapatkan adalah beban lain-lain pada persediaan bahan penolong. Yang keempat, barang jadi Rucovin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Nah, jurnal yang didapat adalah beban promosi pada persediaan barang jadi Rucovin. Yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rucovin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Jurnal Maaf, ini jurnal untuk yang kelima, yaitu beban promosi pada persediaan barang jadi. Selanjutnya, ini sheet F1, yaitu indeks persediaan barang jadi. Di keterangan yang Rucovin SP1000 ini terdapat penyesuaian di kredit sebesar 15.910.000. Ini didapatkan dari instruksi poin 5 buku 1 halaman 91 yang pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rucovin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Nah, ini harga 1.000 kg tersebut dikali harga per unitnya sebesar 1.591 terdapat pada buku 1 halaman 90 di tabel barang jadi yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Nah, ini untuk jurnal koreksinya yaitu beban promosi pada persediaan barang jadi Rucovin SP1000. Beban promosi di debit sebesar 15.910.000 dan persediaan barang jadi di kredit sebesar 15.910.000 dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Melisa tanggal 1 Januari 2019.
Selanjutnya pada indeks F2 yaitu persediaan dalam proses, terdapat penyesuaian batch production nomor 377 di debit sebesar 15 juta. Ini didapatkan berdasarkan dari buku 1 halaman 91 nomor 6, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Nah, kemudian ini untuk tabel barang dalam prosesnya itu buku 1 halaman 90. Ini jurnal koreksinya, persediaan barang dalam proses pada biaya yang masih harus dibayar. Terdapat di debit maupun kredit sebesar 15 juta rupiah. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Melisa tanggal 1 Januari 2019. Untuk mendapatkan per auditnya masih sama caranya, yaitu saldo per klien ditambah kredit ditambah debit dikurang kredit. Selanjutnya indeks F3 yaitu bahan baku. Untuk polivinil dan PS itu terjadi penyesuaian. Polivinil itu terjadi penyesuaian sebesar 1.350.000 di kredit yang didapat dari instruksi buku 1.1 halaman 91 sebesar 90 kg dikali harga unitnya itu 15.000. Ini harga unit dari bahan baku di halaman 89 di buku 1. Lalu PS ini terjadi penyesuaian sebesar 8 juta di debit yang terdapat di buku 1 halaman 91 di poin yang kedua sebesar 500 dikali harga unitnya itu 16.000 dari bahan baku yang ada di halaman 89 buku 1. Jadi hasilnya 8 juta. Untuk per auditnya masih sama, cara mencarinya yaitu per klien ditambah debit dikurang dengan kredit. Nah, di sini ada jurnal koreksinya. Ini ada beban lain-lain pada persediaan bahan baku polivinil yang terdapat di debit maupun kredit sebesar 1.350.000 dan persediaan bahan baku PS PPN masukan pada utang usaha. Persediaan bahan baku terdapat di debit sebesar 8 juta, PPN masukan di debit sebesar 800 dan utang usaha sebesar 8.800.000 di kredit. Dibuat oleh Wijaya tanggal 1 Desember 12
19 Desember 2018 diperiksa oleh Melissa tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya, indeks F4 yaitu persediaan bahan penolong. Di sini terjadi penyesuaian terhadap karton box sebesar 11 juta di kredit, yaitu ini didapatkan dari poin 3 halaman 91 buku 1. Dan unitnya itu didapat di bahan penolong halaman 89 sebesar 1.100. Jadi 10.000 dikali 1.100 hasilnya yaitu 11 juta. Untuk per auditnya masih sama cara penghitungannya seperti yang F2 dan F3. Di sini dibuatkan jurnal koreksi bahan penolong karton box yang terendam banjir. Beban lain-lain pada persediaan bahan penolong karton box sebesar 11 juta di debit maupun kredit. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Melissa tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya indeks FF1 yaitu perhitungan fisik persediaan. Di sini diisi berdasarkan buku 1 halaman 91 yang tadi telah disesuaikan pada sheet sebelumnya. Di sini bahan baku polivinil terdapat perbedaan minus 90 karena bahan baku dicuri. Lalu PS terdapat perbedaan 500 karena belum terima faktur pajak. Lalu untuk bahan penolong yang karton box itu terjadi perbedaan minus 10.000 karena bahan terendam banjir. Persediaan akhir yang Rukofin SP 5.000 terdapat perbedaan minus 2.000 karena barang telah dikonsinyasi di PT Unicorn. Yang Rukofin SP 1000 terdapat perbedaan minus 1.000 karena barang sampel digunakan untuk promosi. Dibuat oleh Wijaya 19 Desember 2018, diperiksa oleh Melissa tanggal 25 Januari 2019. Selanjutnya, indeks TOC3 yaitu uji transaksi pembelian. Contoh misal pembelian tanggal 29 Desember 2018 sejumlah 20 juta. Nah, terdapat kesalahan pada order pembelian PT Delta dengan nomor order pembelian 00297 di tanggal 29 Desember 2018. Terjadi kesalahan pada harga per unit untuk barang PS yang seharusnya Rp16.000 dicatat Rp2.800 dan juga ada kesalahan pada perkalian kuantitas dan harga per unit yang seharusnya 20 juta dicatat menjadi 70 juta, tetapi untuk nominal di kolom jumlah sudah benar. Nah, ini untuk 2018 itu sudah ada semua bukti pendukung, otoritas, footing, pemeriksaan pencatatan ke buku pembelian, kartu persedia, buku besar. Nah, kalau yang untuk 2019 itu belum ada semua. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2019, diperiksa oleh Melissa tanggal 25 Januari 2019. Selanjutnya indeks M1 yaitu utang usaha. Di sini terdapat penyesuaian pada PT Berkat di debit sebesar 990.000. Ini didapat dari tabel hasil konfirmasi dari buku 1 halaman 94. Nah, lalu ada PT Delta terjadi penyesuaian di kredit sebesar 8.800.000 sama didapat dari tabel hasil konfirmasi halaman 94. Yang PT Elang juga penyesuaiannya di kredit sebesar 2 juta didapatkan dari buku 1 halaman 94.
Lalu untuk per auditnya itu didapatkan masih sama caranya, yaitu per klien ditambah debit dikurang dengan kredit. Untuk jurnal koreksinya itu ada PT Delta, yaitu persediaan bahan baku PPN masukan pada utang usaha sebesar 8 juta di debit, PPN masukan di debit 800.000 dan di kredit ada utang usaha karena ini belum dibukukan, belum terima faktur pajak. Lalu ini ada PT Berkat, yaitu jurnal koreksinya utang usaha PT Berkat pada Bank CAB sebesar 990.000 di debit maupun di kredit. Lalu untuk PT Elang itu ada Bank CAB pada utang usaha PT Elang di debit maupun di kredit sebesar 2 juta karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang tetapi belum dikeliringkan oleh PT Elang. Dibuat oleh Wijaya tanggal 1 Januari 2019, diperiksa oleh Melisa tanggal 3 Desember 2019. Selanjutnya indeks MM1.1 yaitu daftar konfirmasi dan persediaan setelah tanggal neraca. Untuk hasil konfirmasi CB ini artinya jawaban konfirmasi yang cocok, sedangkan RD itu jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Nah, di sini PT Berkas itu terdapat perbedaan minus Rp990.000. Jumlah per kliennya itu Rp502.557. Selisih karena adanya utang usaha yang udah dibayar. Yang udah dibayar terdapat pada buku 1 halaman 94 sehingga piutang usahanya menjadi Rp501.567.000. Nah, yang ini PT Delta jumlah per kliennya itu 22 juta. Terdapat jawaban yang tidak cocok sebesar 8.800.000 karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat tanggal 31 Desember 2018 sehingga piutang usahanya menjadi 30.800.000. Nah, di sini PT Elang sebesar jumlah kliennya 33 juta, terdapat jawaban yang konfirmasi yang tidak cocok, perbedaannya 2 juta. Karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang 2 juta, jatuh tempo tanggal 27 Desember 2018, kemudian belum dikeliringkan akhir tahun 2018, sehingga piutang usahanya sebesar 35 juta. Kemudian indeks MM1.2 yaitu ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Tanggal pengiriman konfirmasi 14 Januari 2019, yang X itu pengiriman pertama 14 Januari 2019, pengiriman kedua itu 1 Februari 2019. Ini saldo menurut konfirmasi itu 711.559.100.000 rupiah ini didapat dari jumlah CB. Kemudian selisih yang dilaporkan sebesar Rp567.367.000 ini didapatkan dari selisih konfirmasi RD. Nah, untuk selisih dengan pembukuan klien sebesar minus 9.810 ini didapat dari indeks MM1.1 dari hasil perbedaan ini, yaitu Rp9.810.000. Untuk persentase tahun berjalan itu dihasilkan dari
Saldo menurut konfirmasi yang ini dibagi total utang usaha, kemudian dikali 100%. Lalu untuk persentase tahun lalu, ini 67% itu didapat dari saldo menurut konfirmasi dibagi saldo utang usaha tahun lalu sebesar 1.063.203.500 rupiah dikali 100%. Nah, hasilnya segini. Begitupun seterusnya. Dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Melisa. Selanjutnya PL2 yaitu beban pokok penjualan. Di sini per kliennya itu ada 31.976.158.900 rupiah. Di debitnya ada 8 juta, sehingga saldo per auditnya dihasilkan dari per klien ditambah debit dikurang kredit, hasilnya 31.984.158.900 rupiah. Begitupun seterusnya, perhitungannya juga seperti itu. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Januari 2019, diperiksa oleh Melisa tanggal 25 Januari 2019. Selanjutnya, indeks PL2.1 yaitu uji pisah batas pembelian. Indeks PL2.2 uji pisah batas pembelian ini diisi berdasarkan order pembelian buku 1 halaman 94. Contohnya itu tanggal 29 Desember 2018 pada PT Delta, jumlahnya itu 20 juta, belum dicatat di buku besar. Untuk OP tahun 2019 ini belum ada tanggal pencatatannya, dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Januari 2019, diperiksa oleh Melisa tanggal 20 Januari 2019. Selanjutnya pada indeks A2.1 yaitu kertas kerja neraca terjadi penyesuaian di persediaan di debit sebesar 23 juta dan di kredit sebesar 60 juta. Untuk per auditnya itu cara perhitungannya per klien 2018 dikurang kredit dikurang debit ditambah dengan kredit. Begitupun seterusnya. Lalu di indeks A2.2 yaitu kertas kerja neraca. Ini sama perhitungannya seperti indeks A2.1. Lanjut, A3.1 itu yaitu kertas kerja laba rugi. Cara perhitungannya itu yaitu per klien 2018 ditambah debit dikurang kredit. Nah, ini hasilnya segini. Lalu yang ini juga sama cara perhitungannya, yaitu saldo per klien 2018 ditambah debit lalu dikurang oleh kredit. Nah, demikianlah presentasi modul 3 dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.